lagi anak-anak. Oke. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, semoga baik-baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, satu orang pimpin kita di dalam doa. Baik, anak-anak, siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Oke, anak Abner, silakan. Terima kasih. Ya. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke. Baik, pembelajaran kita minggu lalu itu tentang membina persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Baik. Selanjutnya hari ini kita masuk pada pertemuan yang berikut. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, jikalau minggu lalu kita itu belajar tentang membina persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, hari ini kita belajar di lingkungan masyarakat. Nah, akan menjelaskan beberapa poin penting untuk bagian pengertian ini, yaitu membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu seperti apa saja. Contohnya seperti apa saja, nanti Pak akan jelaskan. Setelah itu, anak-anak jika tidak mengerti atau tidak memahami apa yang Pak jelaskan, bisa ditanyakan. Nanti kita jawab bersama-sama. Oke. Baik, yang pertama itu, kita sebagai manusia, selain sebagai makhluk individu, kita merupakan makhluk sosial. Oke. Siapa di sini yang bisa menjelaskan makhluk sosial itu apa? Oke. Ada yang bisa menjelaskan makhluk sosial itu apa? Oke. Anak Edis. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh teman Edis itu benar. Jadi makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling membantu satu dengan yang lain, atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Baik, selanjutnya itu kita sebagai manusia hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kehidupan di masyarakat itu terdiri dari individu yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dari berbagai suku bangsa itu mereka juga memeluk berbagai agama dan juga ras yang berbeda-beda, sehingga kita harus memiliki pergaulan yang baik di perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, Pak akan menjelaskan salah satu sikap yang dapat kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menunjang persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Itu salah satu contohnya itu tenggang rasa. Nah, tenggang rasa itu menjelaskan bahwa contohnya Pak menjelaskan contoh dari sikap tenggang rasa itu, misalnya kita memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua saat kita berada pada kendaraan umum. Itu merupakan salah satu contoh sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa itu adalah salah satu sikap seseorang untuk merasakan penderitaan orang lain. Adik-adik bisa paham? Anak-anak bisa paham apa yang Pak jelaskan? Oke. Baik, selanjutnya kita bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, agama dan juga ras yang sangat sensitif terhadap perilaku yang tidak bertenggang rasa. Artinya bahwa kita bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang harus tenggang rasa. Artinya kita harus merasakan penderitaan orang lain juga. Itu yang namanya hidup dalam kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat. Oke.
Selanjutnya Pak akan menjelaskan beberapa contoh di lingkungan kita masyarakat. Nah, pada kehidupan masyarakat di desa masih ditemukan kebiasaan gotong royong. Nah, kebiasaan gotong royong itu disebut itu adalah salah satu contoh dari persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatan gotong royong itu telah ada pada zaman dahulu sebelum anak-anak dan juga Pak lahir itu kegiatan gotong royong itu sudah ada. Kegiatan gotong royong itu adalah kegiatan saling membantu. Nah, salah satu contoh kegiatan gotong royong itu bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, apakah adik-adik bisa menjelaskan untuk Pak apa itu gotong royong? Baik, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Oke, saudara Ino, teman Ino bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Oke, apa yang dijelaskan oleh anak Ino itu betul. Jadi gotong royong itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, gotong royong itu adalah perilaku saling membantu satu sama yang lain. Jadi kegiatan gotong royong itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, Pak akan memberikan salah satu contoh atau nanti adik-adik, anak-anak bisa memberikan beberapa contoh dari kegiatan gotong royong. Salah satu contohnya itu menjaga keamanan lingkungan masyarakat melalui pelaksanaan Siskamling. Oke, siapa yang bisa menjawab contoh gotong royong yang selanjutnya? Oke, terima kasih. Nah, yang kedua itu ada menjaga kebersihan, keindahan, dan juga menjaga kelestarian alam. Selanjutnya membangun fasilitas umum, menyelenggarakan acara peringatan hari-hari besar, misalnya memperingati kemerdekaan Indonesia, memperingati Hari Buruh. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong. Oke, ada juga contoh dari gotong royong itu kita melakukan karang taruna dengan program penghijauan lahan, ada juga melakukan kegiatan olahraga dan juga ada juga melakukan kegiatan kerajinan tangan dari bambu. Mungkin hari ini pertemuan kita, materi kita tentang membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat sampai di sini. Apakah adik-adik, apakah anak-anak mengerti apa yang sudah Pak jelaskan? Kalau tidak ada yang mengerti, bisa ditanyakan sehingga Pak bisa menjelaskan apa yang anak-anak tidak mengerti atau adik-adik tidak paham tentang materi yang dijelaskan. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia itu kita tidak hidup sendiri di lingkungan masyarakat. Kita perlu bantuan dari orang lain. Nah, bantuan dari orang lain itu merupakan sikap sosial yang dimiliki oleh kita masing-masing. Jadi dalam kehidupan bersosial kita perlu melakukan kegiatan gotong royong. Nah, contoh kegiatan gotong royong itu kita bisa dengan cara kita membangun fasilitas umum, kita memperingati hari-hari besar, misalnya 17 Agustus, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, contoh-contoh kegiatan gotong royong itu seperti itu untuk membangun persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Jika tidak ada yang bertanya, satu orang kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, Saudara Abner,
anak Abner bisa memimpin kita dalam doa. Terima kasih anak Abner. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.